各位主内弟兄姐妹平安。Salam damai bagi saudara-saudari dalam Tuhan。在今早纪念主耶稣升天节崇拜中，请我们好好预备心来朝见上帝的容面。Pada kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus pagi hari ini, marilah kita bersama mempersiapkan hati dengan baik untuk menghadap kemuliaan Allah。就是以心灵和诚实的心来敬拜赞美他， yakni dengan roh dan kebenaran memuji dan menyembahnya。我们同心默祷。 Kita bersama sehati bersaat teduh。 阿们。我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi。 我们同心来敬拜上帝，透过有福的切记诗歌，因为上帝是一位充满爱和赦罪的神，配得高举和荣耀他名。哈利路亚。 Bersehati kita memuji Allah melalui lagu Jaminan Mulia, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan pengampun dosa. Pastilah layak namanya ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya.「有福的切记，耶稣是我，何等的荣耀向我显明，被救主赎回，为他后世。 最前的洗净，神灵在身，这是我心喜合家合唱，赞美我救主，心里快唱，长叹主慈爱，并颂主恩，赞美我救主，昼夜不分。 Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku.我们同声宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。 我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。 我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，
我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 这时，我们一起进入开始祷告，由吴大卫教区长带领。 Saat ini kita bersama masuk dalam doa pembuka yang dipimpin oleh DS Pendeta David Wu. Baik, saudara-saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Di dalam anugerah kasih-Mu memberikan kami kesempatan pada pagi ini boleh bersekutu dengan Engkau. Kami percaya dengan peristiwa kenaikan Kristus membawa satu pengharapan kepada kami bahwa percaya kepada Tuhan adalah satu kepercayaan yang penuh dengan pengharapan. Ibadah kami yang sedang berlangsung ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah firman-Mu yang disampaikan, yang mendengarkan, boleh menjadi berkat untuk jemaat kami. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja yang kami kasihi ini. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati, memulihkan gereja ini, sehingga gereja ini akan terus bertumbuh dan berkembang. Kami tidak lupa berdoa untuk sekolah kami yang Tuhan percayakan bersama dengan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami serahkan ibadah ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.主内弟兄姐妹，起来同心欢唱，荣耀耶和华上帝，因他配得敬拜和赞美。 Saudara-saudari dalam Tuhan, bersama sehati, bersama bernyanyi dengan sukacita memuliakan Allah, karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan. 同时也预备我们的心来聆听上帝的话语，透过主的使命。 Juga dalam waktu yang bersamaan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan melalui lagu Amanat Agung Tuhan.主又说这天国的福音要传遍普天之乡，要有民做我的见证，然后默契才到，要启示万民做我的门徒，叫他们要遵守我的话。我就
主常与你们同在，一直到这世界的末了。Yesus kepada muridnya, pergi ke seluruh dunia, jadi saksi bagi segala bangsa, sampai akhir tiba. Pergilah lakukan perintahku, jadikan dia bangsamu itu. Akan senantiasa sertamu sampai akhir zaman. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini adalah ibadah kita peringatan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Saya mau mendasari firman Tuhan ini dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini kembali ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu hari ini memberikan kami satu kepastian pengharapan. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita sedang memperingati peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya berani jujur katakan, saudara-saudara, hampir semua gereja pada waktu memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, selalu memberikan tempat yang begitu sedikit
sempit di dalam peringatan ini. Kalau kita melihat di dalam peringatan Natal, luar biasa. Paskah dikasih ruang yang lumayan. Tetapi saudara-saudara, kalau peringatan kebaktian kenaikan Kristus, gereja memberikan kesempatan peringatan ini begitu kecil. Padahal saudara-saudara, kita lupa bahwa semua peristiwa-peristiwa menyangkut kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak boleh terpisah dan harus disimak secara dalam dan secara utuh. Sama seperti peringatan kenaikan Kristus. Saya mau katakan ini juga merupakan satu hal penting. Kenapa? Sebab ini adalah puncak dari karya penebusan Kristus. Di samping itu juga saudara-saudara, kenaikan Yesus itu juga merupakan satu penghormatan yang tertinggi yang diberikan kepada Kristus sebelum kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita baca di dalam pembacaan Kisah Rasul tadi, saudara-saudara, sebelum kenaikan Yesus ke surga, dari sejak kebangkitannya, Yesus masih berada di dunia ini selama 40 hari. 40 hari, Alkitab mencatat. Di dalam masa 40 hari ini, Tuhan Yesus berulang-ulang kali menyatakan diri, menampakkan diri secara khusus kepada murid-murid, kepada orang-orang tertentu, baik secara pribadi maupun secara kelompok, yang Tuhan Yesus kasihi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, di dalam penampakan diri Tuhan Yesus kepada mereka-mereka ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa contoh di sini. Yang pertama, saudara-saudara, penampakan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan datang menjumpai Petrus. Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada muridnya, yaitu Petrus. Ada apa dengan Petrus? Kenapa Tuhan Yesus mau menjumpai dia? Kalau saudara perhatikan pada ayat 15 sampai 19, saudara perhatikan bahwa Petrus sesudah Yesus ditangkap dan mati, iman Petrus itu lemah. Karena itu di dalam Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus datang menjumpai Petrus. Tapi saudara perhatikan, saudara simak. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, sebanyak 3 kali, Yesus tidak menyebut nama Petrus. Tetapi yang dia sebut adalah Simon. Saudara perhatikan, Simon ini adalah nama lama, nama dulu. Sebelum dia menjadi murid Yesus. Tapi sesudah dia menjadi pengikut Yesus, Tuhan mengganti namanya menjadi Petrus. Apa artinya? Batu karang yang kokoh. Tapi saudara-saudara, sesudah Yesus mati, Petrus imannya drop. Yesus tahu. Karena itu Yesus memanggil nama Petrus, bukan dengan Petrus, tetapi dia memakai nama Simon. Karena dia tahu iman Simon sedang drop pada waktu itu. Karena itu dia datang menjumpai Petrus. Dia mau meneguhkan kembali Simon ini
menjadi Petrus kembali, batu karang yang teguh itu. Nah saudara perhatikan itu. Itu yang pertama yang kita bisa lihat. Sesudah itu, sesudah dia bertemu dengan Petrus, Simon itu dipulihkan dan dia kembali menjadi Petrus. Dan sejarah membuktikan dia menjadi murid yang luar biasa. Itu yang pertama yang saya berikan contoh. Yang kedua, saudara baca di dalam Markus 16 ayat 9. Yesus juga bukan hanya menunjukkan diri kepada Petrus, tapi 40 hari itu dia menampakkan diri kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Kenapa dengan Maria Magdalena dan siapa dia? Maria Magdalena, saudara perhatikan di dalam Alkitab, dia adalah seorang wanita yang pernah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dia dibelenggu oleh 7 setan yang membuat hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi sesudah dia bertemu dengan Yesus, Maria Magdalena dibebaskan. 7 setan itu dilepaskan dari tubuh Maria Magdalena. Saudara-saudara, pada waktu itu Maria Magdalena dia begitu berpengharapan kepada Yesus. Dan dia melihat Yesus adalah juru selamat dan penolong dia. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, Yesus mati. Itu memberikan satu pergumulan yang begitu berat di hati Maria Magdalena. Dia menangis, dia kecewa, dia putus asa karena orang yang dia harapkan sudah ditangkap, mati. Nah karena itu saudara-saudara, peristiwa ini membuat iman Maria Magdalena juga mengalami goncangan yang hebat. Nah di dalam penampakan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Maria Magdalena pada pagi hari itu waktu dia berada di kubur. Penampakan diri ini mau menguatkan iman daripada Maria Magdalena. Nah saudara perhatikan sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria Magdalena dipulihkan imannya, kemudian diteguhkan kembali. Jadi saudara-saudara, penampakan diri Tuhan Yesus yang berulang kali terjadi selama 40 tahun itu, 40 hari itu memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk meneguhkan, menghibur, dan menguatkan iman orang-orang yang percaya. Peristiwa sesudah 40 hari itu, Yesus kemudian membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Disitulah terjadi perpisahan. Saudara bisa merasakan bahwa betapa sedihnya murid-murid pada waktu terjadi perpisahan itu. Tetapi mari kita melihat, kalau tidak ada perpisahan itu saudara-saudara, maka kita tidak bisa melihat adanya pengharapan yang kekal di situ. Sebab kenaikan Yesus ke surga itu memberikan dampak yang luar biasa kepada kita semua. Nah hari ini saya mau menyatakan paling tidak ada 4 hal. Kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga menyatakan sesungguhnya bahwa Yesus sebenarnya dia berasal dari surga. Dan dia kembali ke surga. Meskipun saudara kita melihat Yesus pernah lahir di dalam dunia. Tetapi itu adalah tempat sementara. Sesudah dia menyelesaikan karya keselamatan itu, dia kembali ke surga. Itu membuktikan kepada kita apa? Bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang pemilik surga itu. Yang satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Jadi kenaikan ke surga itu membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Yang kedua saudara-saudara, Yesus naik. Itu membuktikan kepada kita. Kenaikan Kristus itu membuktikan bahwa Yesus kembali ke surga dan dia akan menyediakan tempat untuk kita. Ini yang harus kita pahami. Dia menyediakan tempat. Kalau kita baca di dalam peristiwa Yohanes 14
ayat 1 sampai 3, saudara-saudara. Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, aku akan meninggalkan kalian dan aku akan pergi. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali untuk membawa engkau ke situ. Saudara-saudara, ini ada satu pengharapan yang kekal. Pengharapan yang penuh sukacita. Bahwa Yesus naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat untuk kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan itu juga mau membuktikan bahwa tempat kita yang sebenarnya bukan di bumi ini. Tetapi di surga. Dan nanti Tuhan akan mempersiapkan semua itu untuk kita. Itu yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa lihat adanya pengajaran yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan kenaikan Yesus Kristus, maka akan terjadi satu era baru. Apa itu? Tuhan akan mengutus Roh Kudus, mendampingi, menyertai orang-orang percaya. Ini adalah satu penghiburan. Jadi kenaikan Yesus ke surga tidak membiarkan kita menjadi seorang diri. Tapi kenaikan Yesus ke surga membuka satu era baru, adanya pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja mendampingi hidup orang-orang percaya. Roh Kudus bekerja meneguhkan hati orang-orang percaya. Roh Kudus bekerja untuk mentobatkan orang-orang supaya bisa kembali kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja supaya orang-orang jelas untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga. Itu juga menyatakan bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Di dalam berita yang kita dengar tadi, pada waktu terjadi perpisahan itu, murid-murid sedang dilanda kesedihan. Tapi pada waktu Yesus naik ke surga, ada dua malaikat berkata kepada murid-murid bahwa Dia akan kembali lagi. Itu adalah makna apa? Bahwa Yesus, Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Ia akan mau mengangkat kita. Kemana? Ke rumah Bapa di surga. Sebab Dia sudah menyerahkan dan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudara, di dalam kesempatan ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa ada hubungan yang begitu hakiki dengan iman kepercayaan kita. Kenaikan Yesus Kristus itu memberikan kita pengharapan yang kekal. Karena itu pagi ini kita tidak boleh menganaktirikan peringatan kenaikan Yesus. Tapi mari kita memberikan ruang dan tempat di dalam peringatan ini di hati kita masing-masing. Memberikan kita sukacita bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Dia akan membawa kita kembali ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Bila firman-Mu pagi ini di dalam peringatan kenaikan Kristus membawa satu pengharapan yang kekal kepada kami. Biarlah kami membuka hati kami untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu. Bila pengharapan ini menjadi pengharapan yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Amin.感谢上帝的话语来光照我们每个人的生命，使我们能体会到上帝的心意。
Bersyukur atas firman Allah yang menyinari hidup setiap kita, sehingga kita semakin hari memahami maksud hati Allah. 透过一切前线的诗歌，我们来回应上帝的话语，同时即将最好的奉献给上帝。 Melalui lagu Aku Berserah, kita meresponi firman Allah. Dalam waktu bersamaan, kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapannya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah.我们同心祷告，爱我们的阿爸父神上帝，我们要满心感谢赞美你，天父，感谢你的恩典，求你带领我们众弟兄姐妹有健康的身体，有生命气息，能够来到主你的圣殿，来赞美你，来敬拜你，来聆听主你的话语，来向主你祈求祷告，主我们要满心感谢赞美你，天父，感谢你丰丰富富的恩典，叫我们日常生活上的所有一切的供应，主我们要满心感谢赞美你，天父，我们所有的一切都是你赐给我们，主啊，感谢你这奇妙的大爱。这是我们甘心乐意将从神来的金钱献上一小部分，天父，求你欢喜悦纳，能使用在主你的圣工上，能兴旺神你的福音，能够拯救更多的灵魂来归向主你。父啊，因为这是末世的时代，赐给我们一颗爱灵魂的心，来带领他们回到你的跟前。天父，感谢你，感谢你，求你垂听我们的祷告，
奉耶稣基督圣名所求的，阿们。我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同主，万有之源，万福之邦。阿Saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Tan Guan Chu Yaso kitok e unhui tipe siong te chuai. Seng leng so sui ping an kam tong hilok. Kalang hati cimoy tong cai. Tui cesi tekau ing wan wan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.